Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa mungkin keberatan ketika saya menggunakan Isa Al-Masih dan Allah atau Allah di dalam terjemahan khusus Murtadin. Bapak Ibu semua, belasan tahun yang lalu saya sudah tahu bahwa kisah antara Isa Al-Masih yang di dalam Quran dan hadis dengan Yesus Kristus yang di dalam Alkitab itu tidak sama. Namun, mengapa saya masih mengadopsi Isa Al-Masih dan Allah dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam Quran ke dalam terjemahan Murtadin? Tunggu video ini. Terjemahan Alkitab kontekstual yang mengadopsi istilah-istilah yang belum ada di dalam Alkitab ke bahasa sasaran itu bukanlah hal yang baru lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Biblika maupun dalam penerjemahan pasti akan mengetahui hal ini. Namun mungkin tidak semua Bapak Ibu yang tahu. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam Quran, bahwa Al-Quran khusus terjemahan kontekstual juga melakukan hal yang sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam terjemahan Quran versi Yusuf Ali, kita ambil contohnya di dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 45. Dalam terjemahan Yusuf Ali tidak lagi menggunakan nama-nama yang ada di dalam Quran, tetapi mengadopsi nama-nama yang ada di dalam Alkitab bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa lihat pada layar, sudah menggunakan Christ Jesus, Son of Mary, dan Allah. Dan Anda lihat sendiri di sini, ini adalah suatu terjemahan kontekstual Al-Quran yang mengadopsi istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Nah, versi lain dalam versi Muhammad Asad. Versi Muhammad Asad juga melakukan hal yang sama. Mengadopsi kata Mary, mengadopsi kata Christ Jesus, dan tidak lagi menggunakan kata Allah atau Allah, tetapi menerjemahkan Allah menjadi God. Dan ini adalah terjemahan kontekstual Bapak Ibu. Nah, di dalam terjemahan Alkitab juga hal yang sama terjadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, suku Batak Toba memiliki Alkitabnya sendiri dalam terjemahan sendiri, yaitu Bibel. Saudara-saudara kita yang dari suku Karo memakai Pustaka Sibadia dalam bahasa Karo. Hal yang sama juga, baik saudara-saudara kita yang dari berlatar belakang suku Simalungun, Pakpak Jawa, Nias, Mentawai, Gorontalo, Manado, Toraja, Dayak, Rote, dan suku-suku yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam video ini Bapak Ibu. Nah, kalau Anda lihat sekilas bahwa inilah salah satu contoh terjemahan Alkitab kontekstual. Terjemahan bahasa daerah itu ditujukan secara spesifik kepada orang dengan latar belakang bahasa tertentu. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi pada slide sebelumnya. Orang Batak Toba, saudara-saudara kita yang dari Batak Toba, menggunakan Alkitab dalam bahasa Batak Toba dalam keseharian ibadah mereka. Dan tentu tujuannya hanya untuk mempermudah pengguna dan penutur bahasa itu memahami arti Alkitab. Jadi, diterjemahkan ke bahasa Batak Toba bukan untuk menjadikan Alkitab kontradiksi antara terjemahannya satu dengan terjemahan yang lain, Bapak Ibu. Dan bukan pula untuk menghancurkan kekristenan. Saya melihat malah memperkokoh kekristenan karena bangsa Batak memahami isi Alkitab berdasarkan bahasa mereka dan akan lebih baik tentunya. Ya. Dan hal yang sama juga terjadi dalam Murtadin, Bapak Ibu. Alkitab terjemahan Murtadin dikhususkan untuk kami yang berlatar belakang Murtadin memahami apa isi Injil, apa isi Alkitab yang sebenarnya berdasarkan bahasanya kami, Bapak Ibu. Jadi, Alkitab khusus Murtadin bukan mengkotak-kotakkan dan bukan pula untuk menjadikan sebuah kontradiksi dengan terjemahan Alkitab yang lain. Nah, karena saya tinggalnya di provinsi yang banyak suku Batak dan saya menjadikan ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada layar ini adalah kitab Matius dalam aksara Batak Toba yang ditulis pada tahun 1867.
Ini adalah salah satu kekayaan Nusantara, Bapak Ibu, bahwa bangsa Batak memiliki aksaranya sendiri. Dan tentu suku-suku yang lain juga punya hal yang sama. Nah, diterjemahkan oleh seorang misionaris yang bernama Nommensen. Beliau adalah salah satu misionaris tersukses yang pernah ada, yang telah mengubah bangsa Batak dan membawa bangsa Batak kepada Kristus. Nah, sebelum Kristen masuk ke tanah Batak, penganut agama asli Batak Toba, yang kita sebut Parmalim atau Parugamo Malim, menggunakan kata Debata untuk menunjukkan sesuatu yang disembah atau sesembahan, atau sesuatu yang ilahi. Nah, kata Debata diadopsi oleh beliau supaya bangsa Batak memahami apa itu Elohim atau Theos dalam bahasa Batak. Jadi, Nommensen tidak mempertahankan kata Elohim dalam bahasa Ibrani, tidak mempertahankan Theos dalam bahasa Yunani, tetapi dia memakai istilah yang dipahami oleh orang Batak Toba supaya tahu Elohim dalam bahasa Ibrani dan Theos dalam bahasa Yunani itu apa artinya di dalam bahasa Batak. Nah, tergantung makna dan oknumnya itu kepada siapa yang menyebutkan. Debata bagi saudara-saudara kita yang Parmalim tentu tidak sama dengan debata yang ada di dalam Bibel orang Batak. Debata bagi Kristen Batak Toba tentu tidak sama dengan debata yang ada dalam kepercayaan agama Parmalim, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika terjemahan khusus Murtadin memakai kata Isa, memakai kata Allah, dan memakai kata tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci kami sebelumnya. Itu bukan berarti bahwa kami memahami itu berdasarkan yang lama. Jadi dengan kata lain, ketika kami menyebutkan Isa, kami tidak merujuk kepada Isa yang kami pahami dari yang dulu. Tetapi kami mempelajari Isa berdasarkan apa yang kami dapatkan sesuai dengan Alkitab. Walaupun kami menggunakan kata yang sama, yaitu Isa. Nah, kontekstualisasi ini sebenarnya sudah ada dalam contoh Alkitab, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam PI, penginjilan, pasti paham yang namanya kontekstualisasi di dalam penginjilan. Nah, kita perhatikan dulu di dalam Kisah Para Rasul 17, di mana Paulus pada saat itu berhadapan dengan orang-orang filsuf yang ada di Athena. Perhatikan dalam teksnya, Tugarke genos esmen. Tugarke genos esmen artinya kita adalah keturunannya. Kalimat ini dikutip dari dua pujangga Yunani yang bernama Epimenides dan Aratus, yang dalam bukunya berjudul Fenomena. Epimenides hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan dia berasal dari Pulau Kreta. Aratus hidup tahun 315 sampai 240 sebelum Masehi dan dia berasal dari provinsi yang sama dari asal Paulus, yaitu Provinsi Kilikia Asia Kecil yang sekarang itu ada di Turki. Baik Epimenides dan Aratus menulis puisi itu untuk menghormati Dewa Zeus, Bapak Ibu, karena mereka adalah penyembah Dewa Zeus. Bagi Epimenides dan Aratus, nya di situ atau dia yang menunjukkan ilahi itu adalah Dewa Zeus. Tetapi bagi Paulus, nya atau dia di situ yang ilahi itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi, Paulus mengutip dan meminjam istilah itu untuk memperkenalkan sang ilahi itu kepada orang Athena dan kepada orang Yunani, sehingga orang Athena dan orang Yunani mengenal Kristus. Jadi, Paulus sama sekali tidak menyetujui dan memiliki keyakinan yang sama dengan apa yang diyakini oleh orang Yunani di Athena. Nommensen mengadopsi kata debata bukan membuat orang Kristen yang membaca Bibel menyembah debata berdasarkan agama Parmalim, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam terjemahan khusus Murtadin. Ketika kami mengadopsi Isa Al-Masih, kami tidak merujuk kepada Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran karena perbedaan cerita. Kisah bisa berbeda, Bapak Ibu, walaupun mungkin orang yang sama. Sebagai contoh, beberapa video saya telah diadopsi dan di-share YouTuber. Dan saya mendapat informasi yang, ya,
cukup keliru karena di beberapa video YouTuber ada yang mengatakan saya bermarga Lubis, ada yang mengatakan saya seorang Hafiz, dan lain sebagainya. Nah, apakah saya, Ilyas Zulkifli, adalah tokoh yang fiktif? Tentu saja tidak, saya masih ada. Artinya, penonton atau pemirsa bisa mendapat informasi yang salah dari orang yang sama. Ilyas Zulkifli tetap ada, cuman informasi yang didapat tentang Ilyas Zulkifli salah. Jadi, kami mengadopsi Allah untuk supaya murtadin memahami apa itu Theos dan Elohim dengan bahasa kami yang lama sebelum kami masuk ke dalam kekristenan. Hal yang sama juga ketika kami mengadopsi kata Isa. Jadi kami tidak mempertahankan bentuk kata Yesus atau Yesuah. Tetapi kami memakai dan mengadopsi kata Isa supaya para murtadin memahami siapa dan apa Yesus. Jadi Isa bagi kami murtadin adalah Tuhan yang jadi manusia. Bukan Isa yang kami yakini berdasarkan dengan akidah kami yang lama. Kami hanya adopsi istilah itu. Nah, inilah yang disebut dengan kontekstualisasi, Bapak Ibu. Jadi kita membangun jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Saya hanya menyampaikan sebuah pemikiran. Kalau saudara-saudara kita punya mualaf center Indonesia, ada pembinaan dan pelatihan khusus untuk para mualaf. Nah, kalau seandainya memungkinkan dan Tuhan izinkan, insya Allah, orang Kristen di Indonesia maupun orang Kristen yang ada di bangsa-bangsa sepakat dan sama-sama bahu-membahu, sinode khusus buat murtadin Indonesia juga bisa ada di Indonesia. Nah, kalau gereja kesukuan punya terjemahan Alkitab masing-masing dalam bahasa suku, maka kalau memungkinkan, sinode murtadin Indonesia juga punya Alkitab khusus dalam bahasa dan pola pikir murtadin. Mari kita sama-sama terlibat di dalam pelayanan besar ini, sehingga seizin Tuhan, Alkitab khusus murtadin, dan kalau juga bisa, sinode khusus murtadin Indonesia ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.